compression. Jadi yang pertama itu ada heavy joint compression. Jadi kompresi ini lebih besar daripada yang diterapkan dari berat badan. Nah, di mana ini memfasilitasi kontraksi bersamaan pada sendi yang mengalami kompresi. Jadi tujuannya ini untuk ketegangan otot dan meningkatkan sendi. Yang dilakukan secara cepat dan merupakan salah satu metode peregangan otot dalam fisioterapi dan latihan olahraga. Jadi tujuannya ini untuk fleksibilitas otot dan merangsang gerak sendi dengan cara meregangkan otot secara cepat dan tiba-tiba. Ya. Jadi selanjutnya itu ada secondary and mid stretch. Jadi ini merupakan gabungan dari isometric stretch dan quick stretch. Jadi ini dimana fisioterapi memberikan stretching secara cepat. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan dan memfasilitasi gerak yang lebih membaik. Sakit dan membantu mengurangi tekanan darah. Jadi fungsinya ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi tekanan pada jaringan bawah kulit. Like moving touch dalam fisioterapi adalah gerakan ringan untuk mengurangi rasa sakit. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi rasa sakit dan imobilitas. Teknik vibration menggunakan getaran dari ponsel melibatkan penggunaan ponsel yang diprogramkan untuk menghasilkan getaran dan frekuensi dan intensitas tertentu. Jadi tujuannya ini untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan peredaran darah, meningkatkan kesadaran tubuh, dan merelaksasikan otot. Quick stitching. Jadi quick stitching ini merupakan teknik fisioterapi untuk menggunakannya untuk tujuannya ini untuk mengurangi nyeri, peradangan serta pembengkakan. Ya, upper extremitas traction. Jadi traksi adalah bentuk perawatan di mana tarikan manual atau mekanik digunakan untuk meringankan
sendi. Nah, upper extremitas traction ini merupakan tarikan manual yang dilakukan pada regi shoulder, elbow, knie, dan pinggir. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, dan mengurangi ketegangan otot. Jadi lower extremitas traction ini tarikan manual yang dilakukan di bagian hip, knie, dan ankle. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi nyeri, memperbaiki posisi tulang atau sendi, meningkatkan rentang gerak, dan memfasilitasi pemulihan pasca operasi. Vestibular stimulation. Jadi teknik ini digunakan dalam terapi fisik dan rehabilitasi. Jadi ini untuk merangsang sistem vestibular yang terletak di dalam telinga dalam dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Jadi tujuannya ini untuk mengaktifkan sistem vestibular dan memfasilitasi proses pemulihan. Approximation. Jadi ini mengacu pada teknik atau gerakan tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan atau memadatkan struktur anatomis tertentu. Jadi tujuannya ini untuk meningkatkan stabilitas sendi, memfasilitasi gerakan yang lebih normal, dan mengurangi spasme otot. Bronsstrom step. Jadi tahap pertama itu ada flexibility. Jadi pada tahap ini biasanya ditandai dengan kurangnya gerakan sukarela pada otot yang terkena. Jadi selain itu refleks dan sensasi anggota tubuh mungkin juga tidak ada. Jadi otot mencegah kekakuan dan atrofik otot. Jadi fisioterapi dapat secara pasif menggerakkan bagian tubuh untuk mempertahankan kapasitas gerakan di masa depan. Jadi tujuannya intervensinya tahap ini untuk memberikan stabilitas sendi, memberikan stimulasi sensorik, membangunkan atau membangunkan otot dan kerja otak. Tahap kedua, spasticity upward. Jadi tahap ini merupakan bentuk kekakuan otot dan peningkatan tonus otot. Jadi tujuannya itu akhir rehabilitas tahap ini yaitu untuk secara bertahap mengurangi kelenturan dan mempromosikan gerakan yang lebih terkontrol dan terarah. Tahap ketiga itu ada increasing spasticity. Jadi tahap ini sering disebut juga sebagai tahap sukarela. Jadi tahapan ini meliputi peningkatan spasitas lebih lanjut dan munculnya kontrol motorik. Nah, ada tujuannya itu terapi tahap ini yaitu untuk membangun gerakan sukarela yang muncul.
itu ada deskripsi spasitis. Jadi tahap ini spasitasnya atau ketegangan ototnya mulai menurun. Jadi tahap ini untuk memperkenalkan latihan yang melibatkan gerakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kekuatan yang membutuhkan lebih banyak koordinasi fisik. Jadi latihan fisioterapi yang ditekankan untuk meningkatkan rentang gerak sendi secara signifikan. Jadi ini itu menghilangkan kembalinya fleksibilitas dan kekuatan otot serta fungsional rentang gerak. Jadi serta peningkatan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Jadi tujuan utama ini untuk meningkatkan koordinasi antara ekstremitas atas dan bawah. Normal function returns. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengembalikan fungsi tubuh seseorang ke tingkat yang dianggap normal atau optimal setelah mengalami cedera, penyakit, atau kondisi yang mempengaruhi kesehatan dan fungsionalitasnya. Ini mencakup berbagai aspek. Tapi ada beberapa tujuan umum dari normal function return ini untuk memulihkan fungsi fisik, meningkatkan rentang gerak, myofascial release adalah teknik terapeutik yang digunakan dalam bidang fisioterapi dan manual terapi untuk mengurangi ketegangan dan kekakuan pada jaringan ikat yang mengelilingi otot. Jadi tujuannya ini untuk merangsang perubahan dalam fasial yang mungkin menjadi kaku, tergigit atau mengalami perubahan struktural akibat cedera, trauma, atau ketegangan kronis. Post-contraction stretching melibatkan kontraksi isometrik pada otot, kemudian dilanjutkan dengan peregangan otot yang tidak menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih lanjut. Tujuannya untuk mengurangi nyeri dan mengembalikan elastisitas otot yang tertentu.
yang terganggu.